Cara budidaya jamur kuping dengan serbuk gergaji bagi pemula. Jamur kini menjadi salah satu jenis kudapan yang amat digemari. Selain karena tergolong ke dalam tanaman yang sehat, tidak mengandung pestisida sebagaimana cara budidaya jamur merang media jerami. Di balik itu semua, nyatanya jamur mampu hadir sebagai salah satu jenis kuliner yang cukup digandrungi. Salah satunya ialah jamur kuping. Jamur ini sendiri merupakan salah satu jenis jamur yang bisa dikonsumsi. Sebab, tentunya tidak semua jenis jamur yang tumbuh di alam dapat dikonsumsi. Terdapat beberapa jenis yang berbahaya dan aman dikonsumsi, salah satunya yakni jamur kuping. Dari beberapa jenis jamur kuping, masyarakat Indonesia sendiri cukup familiar dengan jenis jamur kuping hitam. Jamur ini memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang lunak. Selain itu juga memiliki kandungan vitamin B1, A, niacin, biotin, vitamin C, K, P, K, Na, Cu, kandungan air, lemak, protein dan karbohidrat yang pastinya sangat bermanfaat bagi tubuh. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemudian sajian berbahan jamur kuping laris manis di pasaran. Inilah tentunya yang menyebabkan jamur kuping memiliki banyak permintaan di pasaran. Tentunya hal ini menjadi sebuah potensi dan peluang yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk usaha. Dengan tingginya permintaan akan jamur kuping, maka seharusnya membuka usaha budidaya jamur kuping menjadi sebuah prospek yang cukup cerah. Bagi Anda pemula pastinya membutuhkan pengetahuan mengenai hal ini. Oleh sebab itu, 5 cara budidaya jamur kuping dengan serbuk gergaji bagi pemula. Simak selengkapnya. 1. Persiapan media tanam. Tahap awal dalam budidaya jamur kuping ialah menyiapkan media tanam seperti pada cara menanam labu. Air. Jika pada habitat aslinya jamur kuping tumbuh pada batang kayu yang telah lapuk dan hampir mati, maka dalam budidaya ini kita akan mempergunakan serbuk gergaji sebagai media tanamnya. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan media tanam. Berikut langkah-langkahnya. Menyiapkan media. Tahapan awal ialah mempersiapkan media tanam seperti pada cara menanam cabai dalam pot. Sekaligus melakukan fermentasi dengan cara sebagai berikut. Bahan utama yang dibutuhkan adalah serbuk gergaji dengan jumlah 85-90%. Sebaiknya serbuk gergaji diayah terlebih dahulu. Kemudian tambahkan bekatul 10-15%. Aduk hingga merata dan tambahkan 1-3% kapur. Selanjutnya tambahkan air pada campuran media hingga kadar air di media mencapai 50-70%. Cara paling mudah mengetahui ketepatan kadar air adalah dengan menggenggam media. Kemudian, jika media menggumpal dengan baik, maka kadar air dirasa sudah tepat. Setelah itu, kemudian Anda bisa langsung melakukan pengisian baglok. Menyiapkan baglok. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat baglok. Baglok inilah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat hidup dan berkembang biak jamur. Beberapa langkah dalam menyiapkan baglok antara lain sebagai berikut. Siapkan plastik transparan dengan kapasitas 1 kg. Ukuran ideal kantong plastik adalah 30 x 20 cm dengan ketebalan 0,5 mm. Isikan media ke dalam plastik hingga setinggi 20 cm. Isi dengan padat dan jangan sampai ada ruang yang tak tersisi. Gunakan pengepres untuk memastikan media padat. Kemudian tutup bagian mulut plastik dengan menggunakan kapas. Atau pasang juga penutup plastik agar media tidak terkena air atau terkontaminasi. Kemudian letakkan media di ruangan tertutup dan tahapan selanjutnya adalah lakukan sterilisasi. Sterilisasi media tanam. Setelah baglok siap, maka tahapan berikutnya ialah melakukan sterilisasi media. Sterilisasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan media tanam dari serangan mikroba atau mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Sterilisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Siapkan drum atau wadah berukuran besar untuk proses sterilisasi. Letakkan saringan di bagian bawah drum. Anda bisa menggunakan kayu bambu. Kemudian isikan air di bawah permukaan sarangan.
Pada prinsipnya sterilisasi sama dengan merebus media, namun hanya menggunakan uapnya saja. Setelah itu, kemudian susun media di dalam drum. Nyalakan api dan pastikan sterilisasi berlangsung selama 6-8 jam pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Setelah sterilisasi usai, angkat media dan dinginkan hingga suhu di dalam media normal. Masukkan baglok yang telah disterilisasi ke dalam ruang tanam. Ruang tanam harus dalam keadaan steril dan bersih. Baru setelah suhu media normal maka dapat dilakukan inokulasi. 2. Inokulasi. Inokulasi merupakan istilah yang digunakan dalam penyebutan penanaman bibit jamur ke dalam baglok. Sebagaimana cara menanam jahe di musim hujan. Inokulasi harus dilakukan di ruangan yang steril dan tertutup. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk bisa mengurangi kontaminasi. Tahapan inokulasi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Siapkan alkohol 70%, kemudian siapkan api atau lampu bunzen dengan bahan bakar spiritus. Siapkan juga spatula serta pastinya bibit F1 atau inokulan jamur kuping. Selanjutnya, semprotkan alkohol pada kedua tangan serta pakaian Anda sebelum masuk ke ruang inokulasi. Semprotkan alkohol ke spatula dan kemudian bakar menggunakan api dari lampu bunzen. Buka baglok media lalu kemudian masukkan bibit ke atas permukaan media. Sebarkan hingga merata. Kemudian masukkan cincin ke mulut media. Setelah itu sisa plastik pada mulut cincin ditarik ke bagian bawah lalu kemudian ditali menggunakan karet. Opsional Anda bisa menambahkan kapas sebagai penutup media atau juga tidak. Namun, jika memungkinkan tambahkan kapas sebagai antisipasi pencegahan kontaminasi. Setelah inokulasi selesai maka tahapan selanjutnya adalah melakukan inkubasi. 3. Tahapan inkubasi. Inkubasi merupakan proses menumbuhkan miselium jamur hingga memenuhi baglok. Setelah baglok dipenuhi miselium yang berwarna putih barulah media tersebut dinyatakan berhasil dan dapat menghasilkan tanaman jamur kuping. Tahapan inkubasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setelah melewati tahapan inokulasi maka baglok harus diinkubasi selama 4-8 minggu. Inkubasi dapat dilakukan di ruang terpisah di mana Anda harus meletakkannya ke dalam rak. Susun baglok ke dalam rak. Lalu kemudian tutup menggunakan penutup agar tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk. Cahaya matahari dapat merusak pertumbuhan miselium. Jika telah lewat 5 minggu dan belum nampak pertumbuhan miselium maka berarti inokulasi yang Anda lakukan gagal. 4. Pemindahan baglok ke kumbung jamur. Setelah masa inkubasi, maka Anda bisa memindahkan baglok yang telah dipenuhi 3/4 miselium ke dalam kumbung jamur. Pemindahan ini dilakukan sekaligus untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan sebagaimana pada cara menanam rumput Fatimah hingga jamur siap dipanen. Selama miselium belum penuh sebaiknya jangan dilakukan penyiraman. Setelah miselium penuh maka Anda bisa melepaskan kapas serta cincin pada baglok. Anda juga bisa memotong sisa plastik baglok agar tidak mengganggu pertumbuhan. Untuk penyiraman baglok bisa dilakukan pada bagian atap dan lantai. Jangan siramkan ke baglok atau media sebab dapat menimbulkan kebusukan pada baglok. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Sekali lagi gunakan penyemprot atau sprayer saat melakukan penyiraman. Tingkatkan intensitas penyiraman jika kondisi cuaca terlalu panas. Pastinya perhatikan kelembaban dalam kumbuk harus terjaga 70-80%. 5. Pemanenan. Pemanenan pertama dapat mulai dilakukan setelah 5-6 minggu setelah baglok dipindahkan ke kumbung. Jamur dapat dipanen 4-6 kali dalam satu kali siklus masa tanam. Namun, hal ini bergantung pada pemeliharaan dan perawatan. Semakin intensif maka panen dapat dilakukan hingga 8 kali sebagaimana cara menanam lidah buaya. Tanpa akar, jamur yang telah mencapai ukuran sempurna kemudian panen dapat dilakukan dengan mencabut jamur. Berikut dengan akarnya. 5 cara budidaya jamur kuping dengan serbuk gergaji bagi pemula.
Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda. Inilah 5 cara budidaya jamur kuping dengan serbuk gergaji bagi pemula.